Teman-teman, keluar atau pindah organisasi dalam dunia bisnis dan politik itu adalah hal yang biasa. Menjadi luar biasa dan heboh apabila yang keluar adalah orang yang punya posisi penting dan pengaruh besar, seperti yang terjadi saat ini di panggung politik kita. Beberapa alasannya secara umum: ketidakpuasan, konflik dengan pimpinan atau rekan kerja, dan adanya kesempatan yang lebih baik di tempat lain. Yang perlu dilakukan oleh para pimpinan adalah mengetahui secara cermat apa penyebab keluarnya dan bagaimana mempertahankan karyawan atau anggota yang baik agar operasional organisasi dan kinerjanya tidak terganggu. Beberapa penelitian dan pengalaman lapangan menemukan bahwa penyebab keluarnya karyawan atau anggota dari organisasi adalah ketidakpuasan terhadap beberapa faktor sebagai berikut. Pertama, ketidakpuasan terhadap pimpinan karena arogan, bosi, kurang menghargai, merendahkan, tidak nguwongke orang lain, tidak adil, kurangnya komunikasi dan arahan yang tidak jelas. Kedua, ketidakcocokan dengan nilai-nilai, norma, dan budaya organisasi sehingga dapat mengakibatkan konflik nilai dan ketidaknyamanan. Ketiga, ketidakpuasan terhadap kondisi kerja seperti beban kerja yang terlalu berat, tekanan yang tinggi, jenis pekerjaan yang tidak sesuai dengan passion atau kompetensinya, tidak punya wewenang alias disuruh-suruh doang, dan fasilitas kerja yang tidak mendukung. Keempat, ketidakpuasan dengan lingkungan kerja seperti konflik personal, mobbing atau perundungan, fitnah, dan persaingan yang tidak sehat. Kelima, jenjang karir yang sempit, tidak terbuka, serta tidak jelas kriteria dan polanya. Keenam, reward and punishment yang tidak berjalan dengan baik dan objektif. Ketujuh, kerja dan kehidupan pribadi yang tidak seimbang, misalnya jam kerja yang terlalu panjang dan tidak ada flexi time, sehingga tidak ada waktu untuk keluarga atau pribadi. Kedelapan, ketidakpuasan finansial seperti remunerasi atau penggajian yang terlalu kecil, tidak seimbang dengan beban kerja dan kinerja yang dihasilkan, tidak kompetitif dengan perusahaan lain, serta kurangnya jaminan kesejahteraan baik jangka pendek ataupun jangka panjang. Dan yang kesembilan, perubahan struktur organisasi atau kebijakan yang signifikan sehingga menciptakan ketidakpastian, ketidakstabilan, dan ketidaknyamanan. Faktor-faktor tersebut bisa saling terkait dan pengalaman setiap orang bisa sangat bervariasi. Untuk itu diperlukan pemahaman dan evaluasi agar dapat dilakukan koreksi dan pembenahan organisasi. Semakin tinggi ketidakpuasan karyawan atau anggota, maka akan semakin tinggi pula tingkat turnover atau keluarnya karyawan. Sebaliknya, semakin tinggi kepuasannya, maka akan semakin rendah turnovernya. Untuk mengetahui tingkat kepuasan karyawan atau employee satisfaction, biasanya dilakukan employee opinion survey yang dapat dilakukan secara periodik, 1 tahun sekali, 2 tahun sekali, dan seterusnya. Di samping itu, juga dapat dilakukan exit interview terhadap karyawan yang keluar untuk mengetahui secara spesifik penyebabnya, apakah karena faktor internal organisasi atau karena daya tarik eksternal, misalnya tawaran gaji dan jabatan yang lebih tinggi. Selain employee opinion survey dan exit interview, secara eksternal dapat dilakukan market survey untuk mengetahui posisi kebijakan penggajian dan kebijakan SDM lainnya dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan lain, apakah posisinya di bawah rata-rata market, dalam rata-rata, atau di atas rata-rata market. SDM adalah aset paling berharga dalam organisasi.
Oleh karena itu, lakukanlah evaluasi dan perbaikan terhadap kebijakan-kebijakan yang ada untuk meningkatkan kepuasan karyawan atau employee satisfaction. Karena productivity and loyalty datang dari karyawan atau anggota yang tingkat kepuasannya tinggi.